Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Oke, Dian Putri. Masuk, Bu. Oke, Yeni. Masuk. Mbak Yati. Masuk, Bu. Oke, masuk semua ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang translasi ya. Oke, sebelumnya siapa yang masih ingat tentang koordinat kartesius? Ayo. Saya, Bu. Ya, oke Mbak Dian, bagus sekali. Apa ya? Sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Oke, betul sekali ya. Jadi koordinat kartesius itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat ya. Jadi ada garis X dan garis Y. Oke, bagus sekali. Oke, yang kedua, siapa yang masih ingat tentang geometri transformasi? Ayo. Saya, Bu. Oke, Mbak Yeni, bagus sekali. Apa? Perubahan posisi dari suatu posisi awal ke posisi lain. Oke, bagus sekali ya. Jadi geometri transformasi itu perubahan dari posisi awal yaitu X, Y ke posisi lainnya yang mana menghasilkan X aksen dan Y aksen. Oke, kemudian ini manfaat translasi dalam kehidupan. Translasi itu adalah sebuah pergeseran ya atau perpindahan. Misal kalian pernah ke mall nggak, teman-teman? Pernah. Pasti melihat eskalator atau lift itu merupakan suatu proses translasi. Kemudian translasi juga digunakan untuk programmer game. Oke, ini ada ayat terkait dengan ayat Al-Quran. Siapa yang mau membaca? Saya. Oke, Mbak Nala, ayo dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Oke, bagus sekali. Makasih Mbak Nala. Jadi kalau kita pahami ini pengertian translasi lebih mendalam, kita itu mendapat suatu pesan dari Allah melalui Quran surat Ar-Rod ayat 11, di mana perubahan itu ada ketika kita mau berusaha, ketika kita ingin mengubahnya sendiri ya, mengubah dengan usaha dan doa. Contohnya ketika kita mendapatkan nilai jelek nih, kita berusaha untuk belajar, kemudian kita juga berdoa kepada Allah, maka insya Allah tes yang akan datang kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada siang kali ini kita akan menemukan konsep translasi dan kita akan menyelesaikan materi yang berkaitan dengan translasi ya. Oke, sekarang ayo mari kita mengamati video. Nunung sedang merenovasi kelas. Nunung ingin mengubah jam dinding yang berada di samping papan tulis. Akhirnya Nunung menggeser jam dinding sejauh 10 meter ke kanan dan dilanjutkan 3 meter ke atas. Jika kita buat pada koordinat kartesius, maka posisi awal dari jam dinding berada pada titik A, B, C, D, sedangkan posisi akhirnya berada pada titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, sekarang setelah kalian mengamati, menurut pendapat kalian nih, dari video tadi itu apakah sebuah translasi atau bukan sih? Siapa yang berpendapat? Oke, Mbak Devi, apa Mbak? Iya, Bu, itu termasuk translasi. Oke, untuk dapat memahami lebih ya tentang apa itu translasi, kita temukan secara bersama-sama konsep dari translasi. Oke, ini Ibu telah memberikan kelompok untuk diskusi. Silahkan kita berdiskusi. Monggo.
didiskusikan ya. Ada kesulitan nggak? Bagus. Pada pinter-pinter ya? Iya, Bu. Oke, didiskusikan. Sudah pada selesai ya anak-anak? Oke, sekarang siapa yang mau presentasi? Maju membacakan hasil dari diskusi. Ayo siapa? Oke, Ibu akan ingatkan ya, yang aktif itu akan mendapatkan poin keaktifan ya. Oke, Mbak Nala langsung maju ayo. Silakan ya, anak-anak. Jam dinding yang digeser translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi. Titik awal A sama dengan 1,5 menghasilkan translasi T sama dengan 10,3 menghasilkan proses A aksen 1 plus 10, 5 plus 3, jadi titik akhir A aksen sama dengan 11,8. Titik awal B sama dengan 5,5, T sama dengan 10,3, B aksen sama dengan 5 plus 10, 5 plus 3, B aksen sama dengan 15,8. Setelah mengisi titik-titik pada tabel di atas, secara umum dapat kita lihat bahwa jika titik A 1,5 ditranslasi oleh T sama dengan 10,3, koordinat hasil translasinya adalah A aksen 1 plus 10,5 plus 3. Dapat disimpulkan jika titik A, X, Y, X, Z ditranslasi oleh T sama dengan A per B, koordinat hasil translasinya adalah A aksen X plus A, Y plus B. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Nala ya. Oke, sudah sama kah? Hasil yang dipresentasikan udah sama semua kan? Sudah. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekarang nih, ayo siapa yang mau menyimpulkan hasil dari diskusi kita tadi? Ayo siapa? Oke, Mbak Bita, silahkan. Suatu translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi. Jika titik A ditranslasi oleh T sama dengan A, B, koordinat hasil translasinya adalah A aksen X plus A, Y plus B. Oke, betul sekali ya. Jadi suatu translasi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi hanya mengalami perubahan posisi ya. Kemudian misalkan nih titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B, maka hasilnya A aksennya adalah X plus A, Y plus B ya, A aksennya. Oke, ini ya notasinya dapat dilihat. Jadi A, X, Y ditranslasi oleh A, B itu menghasilkan A aksen, di mana A aksennya itu X plus A dan Y plus B. Kemudian persamaan dalam bentuk matriksnya kita dapat tuliskan X aksen sama dengan X plus A dan Y aksennya Y plus B ya. Oke, sekarang ayo kita mengerjakan evaluasi ya. Ini Ibu akan berikan evaluasinya, nanti dikerjakan ya. Kemudian nanti dikumpulkan pada saat waktu jam istirahat ya. Apakah ada yang ditanyakan dari pembelajaran pada siang kali ini? Ada yang belum paham mengenai konsep translasi? Oke, alhamdulillah kalian pinter-pinter sekali pokoknya ya. Oke, pelajari kembali materi hari ini ya. Pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari menemukan konsep refleksi ya. Ibu ada oleh-oleh nih buat kalian biar kalian semangat ya. Yaitu membuat video konsep translasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Paham kan tugasnya? Jadi misal contohnya nih, Mbak Yati ingin menggeser almari, lah itu di video itu merupakan proses translasi gitu ya. Paham? Oke, tugasnya dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Oke, pembelajaran pada siang kali ini cukup sekian ya. Ibu tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.